Salafi pemahaman Quran dan kajian Islam. Anda para pemirsa Media TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Begitu banyak faedah yang bisa kita ambil yang insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mulia ini dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meminta pahala dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Sebelumnya ana minta salah satu ikhwah ya yang muadzin untuk mengingatkan saya kalau sudah mendekati Isya. Misalkan 5 menit sebelum Isya antum kasih tahu Ustadz 5 menit lagi masuk Isya ya, supaya anda bisa perkirakan. Jazakallah khairan. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang ihsan. Dan ihsan ada 3 jenis ya. Yang pertama ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ihsan ilal amal, ihsan dalam memperbaiki atau ihsan dalam amalan. Dan yang ketiga adalah al-ihsan ilal ghair, berbuat ihsan kepada yang lain, kepada manusia atau kepada makhluk Allah secara umum. Jadi ihsan ada 3. Ihsan yang pertama kepada Allah, ihsan yang kedua ihsan amalan, ihsan yang ketiga adalah ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada Allah ini ditafsirkan langsung oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis Umar, hadis riwayat Muslim, di mana malaikat Jibril ketika merubah wujudnya dalam bentuk manusia, berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak ada bekas bepergian. Kemudian menyandarkan kedua lututnya di lutut Nabi Muhammad SAW, meletakkan kedua tangannya di atas 2 paha Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Ya. Ketika bertanya tentang ihsan, Rasul kita SAW menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak. Yakin kalau Allah melihatmu. Ini arti ihsan. Dan ihsan merupakan
a'la darajatid din, derajat agama Islam yang paling tinggi. Jadi derajat agama yang paling tinggi adalah ihsan. Islam, iman dan ihsan. Selalu merasa diawasi. Dan dari sini kita mendapat pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ihsannya luar biasa. Ketika digoda oleh wanita yang cantik, pembesar, istri dari raja, tidak ada siapapun yang lihat, pintu ditutup. Dan bukan satu pintu, wa ghallaqatil abwab, ya. Dan wanita itu yang mengajak, wa qalat haytalak. Kemudian Nabi Yusuf berkata apa? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah melihat. Ini namanya ihsan. Allah ada, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Kemudian contohnya kemarin seorang wanita penjual susu yang didengar oleh Umar bin Khattab di malam hari berkata kepada putrinya, ya ibnatah ikhlitil labana bil ma, wahai putriku, campur air susu dengan air biasa. Putrinya berkata, ya ibuku, tidakkah engkau takut dari Umar? Kemudian ibunya bilang, engkau di sebuah tempat di mana Umar enggak ngelihat, enggak dengar. Kemudian kata putrinya, in kana Umaru la yarana farabu Umar yarana. Idza kana Umar, apabila betul Umar enggak ngelihat kita, Rabb Umar, Allah Subhanahu wa taala lihat kita. Subhanallah. Ini merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hadirkan, ihsan dalam hati kita. Dengan ihsan ini maka seseorang akan menjalankan perintah Allah dengan sempurna karena merasa dilihat sama Allah. Dan dengan ihsan seseorang takut melakukan maksiat, takut melakukan dosa. Dan dengan ini Allah berkahi hidup seseorang, bahkan keturunannya pun diberkahi. Umar bin Khattab radhiyallahu an menikahkan salah satu putranya dengan wanita ini, dan di antara keturunannya adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, yang di masanya luar biasa kemiskinan hilang, ya, orang enggak bisa menerima sedekah, makmur hidup masyarakat. Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan dari wanita ini, berkah. Dan ulama bilang kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki diri kita. Investasi yang paling berharga untuk anak keturunan kita adalah taqwa. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat wanita tadi ketika disuruh oleh ibunya, ya ibnatah ikhlitil labana bil ma, wahai putriku, campur susu dengan air biasa. Putrinya berkata, alla takhafina min Umar, ya ibuku, enggakah ibu takut dari Umar? Kata ibunya, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar, wahai putriku, engkau di sebuah tempat Umar enggak ngelihat. Kata putrinya, idza kana Umaru la yarana farabu Umar yarana, wahai ibuku, betul sekiranya Umar enggak ngelihat, Rabb Umar lihat kita, Allah Subhanahu wa taala lihat kita, wahai ibuku. Luar biasa. Ini namanya apa? Ihsan. Ya. Kemudian yang kedua, ihsan fil amal, ihsan dalam amalan. Dan ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk uji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lihat, bukan paling banyak amalnya, tapi paling baik amalnya. Dan yang paling baik amalnya adalah yang ikhlas, yang sesuai sunnah. Jadi hasan itu bukan aktsar, bukan katsir, tapi baik, bagus, yang paling bagus, yang sesuai dengan sunnah, dan didasari dengan apa? Ikhlas.
Ya, ikhlas. Kemudian Syekh berkata bahwa fal ibratu laysat bi kathratil amal wa innamal ibrah bi husnil amal. Ibrah dalam beramal bukan dilihat dari banyaknya amalan, tapi apakah amalan itu hasan, bagus atau tidak. Dan bagus itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Dan amalan yang sedikit, ikhwan yang Allah muliakan, kalau didasari dengan ikhlas dan didasari dengan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Ya, beliau memberi contoh banyak di sini. Ya, di antaranya adalah ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim yang berwudu, kemudian apa kata Rasul, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia berbuat ihsan dalam wudu'nya. Ihsan dalam wudu'nya adalah sesuai dengan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqumu fayusalli, kemudian dia berdiri, kemudian dia salat 2 rakaat khusyuk menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, maka dia mendapatkan surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib baginya surga. Subhanallah. Amalan yang menurut sebagian orang amalan ringan, sedikit, wudu, akhi. Tapi tidak sembarangan wudu. Wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ngarang-ngarang wudunya. Ya. Kemudian banyak contoh di sini. Ada orang jalan, kemudian di sini disebutkan wajada gusna syaukin ala tariq. Kemudian dia lihat ada gusna syauk, ada duri yang diranting di tengah jalan. Fa akhara. Kemudian dia singkirkan. Kemudian Allah berterima kasih padanya dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Ya, ada seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel, pezina ikhwan. Bukan wanita baik-baik dari sisi ini. Wanita yang masyarakat menganggapnya hina karena zina. Dan dia memang pelaku zina dan mencari rezeki dari situ. Zina, ma'ruf, disebutkan bezani, zani ya. Tapi subhanallah, dengan amalan yang dianggap sedikit, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Kenapa? Dia mengasih minuman kepada binatang yang dianggap hina juga. Binatang apa? Anjing, subhanallah, dikasih minum. Anjing itu minum. Kemudian Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Saya tanya ikhwan, kenapa wanita ini masuk surga? Ya, ahsan. Ikhlas. Ya. Dan ikhlas zaman sekarang saya katakan berat, sulit. Ya. Ihsan amal itu yang nomor satunya ikhlas. Zaman sekarang, subhanallah, banyak di antara kita, mungkin kita sendiri, menampakkan amal soleh di status, di media sosial, ingin nampak dikenal, ya. Nolong binatang harus ada foto, disiarkan, ya. Nolong beberapa binatang dipoto, nyumbang dipoto. Saya sudah nyumbang nih, ya. Organisasiku sudah nyumbang, gitu. Kemudian sambil mejeng, ya, merasa sudah berbuat banyak untuk Islam. Tapi perhatikan ikhlasnya. Apa arti amalan kalau tidak ikhlas? Wanita ini subhanallah ikhwan, masuk surga kan hasan, ihsan. Ya, dia ngasih minum ke anjing itu
Kemudian enggak ditampakkan ke orang saya sudah ngasih bantuan ke anjing. Enggak. Itu yang disebutkan sama ulama. Dan bersusah payah ngambil airnya. Sebagiannya ngambil dulu ke bawah, kemudian narok, digigitlah sepatunya, ya kan? Buat air itu naik. Yang laki-laki itu juga, subhanallah. Jadi penting ikhlas ini. Ikhlas penting. Oleh karena itu juga dalam majelis yang mulia ini, ana ingatkan untuk diri ana sendiri dan kita semua ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam semua amalan. Kemudian yang ketiga adalah ihsan kepada orang lain, ihsan kepada makhluk. Ini ihsan yang ketiga, al-ihsanu ilal ghair. Nah, Anda bacakan kemarin al-ihsan ilal ghair itu yang pertama kali ihsan kepada siapa? Kepada orang tua, ya, yang berhak mendapatkan ihsan. Bakti adalah kedua orang tua kita sebelum siapapun, karena hak orang tua datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah mewajibkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, kepadanya. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga. Kita punya tetangga kanan kiri depan belakang. Nah, itu kita berbuat baik pada mereka. Kemudian yang ketiga, al-ihsan ila zaujat. Ihsan kepada istri. Ya. Ihsan kepada istri. Jangan seperti sebagian orang, istri sudah membantu tapi disia-siakan. Jangan seperti sebagian orang, ya, di mana Allah kasih amanah istri wanita makhluk yang lemah di bawah bimbingannya malah disia-siakan, dizalimi. Ya, banyak sekali pengaduan. Laki-laki merasa besar, istri dia kira lemah, kemudian dizalimi. Ya, tidak dikasih nafkah. Sudah tidak dikasih nafkah, istri dimarah-marah. Sudah dimarah-marah, dibentak dan main tangan, ya, main pukul. Subhanallah. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah bacakan surat apa ya, ikhwan, di sini? An-Nisa. Ayat berapa tuh? Coba lihat. Antum coba lihat, ingat lagi. An-Nisa, ya. Supaya kita ingat. Ayat ke-34. Ya. Ini penting. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Terus sampai Allah berfirman, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri taat pada engkau, jangan cari-cari celah untuk apa? Membuat istri itu susah. Ya, fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan maha besar. Kata ulama, ini isyarat Allah Maha mampu untuk membalas orang yang zalim kepada istrinya. Istri lemah, wanita lemah. Ya, tapi wanita istri punya Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Ketika kita bermuamalah dengan istri, kita enggak lihat istri kita yang lemah, enggak, tapi kita lihat siapa? Allah.
Ketika Allah amanatkan istri kepada kita, perhatikan nafkahnya. Nafkahnya perhatikan. Hatta sudah cerai, ya, walaupun sudah cerai, ada anak-anak, itu anak siapa? Anak istri? Anak suami. Kalau dari dia, tanggung jawab, ya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Jangan kira istri itu lemah. Ya, memang dia makhluk yang lemah. Allah kasih amanat kepada para suami. Tapi kita ketika bermuamalah dengan istri, ingatnya adalah Allah yang Maha besar, Maha tinggi. Dan Allah mampu membalas kezaliman laki-laki yang berbuat zalim kepada istrinya. Kemudian yang keempat, contohnya adalah ihsan kepada siapa? Al-banat, kepada anak-anak putri. Anak-anak putri juga lemah. Masya Allah. Di masa jahiliyah, ikhwan yang Allah muliakan, Allah habarkan bahwa wanita-wanita itu dihinakan. Bahkan kalau misalkan lahir anak perempuan, dikuburkan, dikubur hidup-hidup. Ya, siapa yang memuliakan wanita di masa itu? Adalah Islam, Allah, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum para wanita zaman sekarang teriak kita punya hak asasi, ya, 1500 tahun yang lalu Islam sudah membela hak-hak wanita. Terlambat orang sekarang, ya. Dan di hadis ini, ikhwan, ketika ada seorang wanita membawa dua putrinya kepada Aisyah radhiyallahu anha meminta sesuatu, antum bisa lihat Aisyah nggak punya apa-apa. Wanita terhormat Aisyah nggak punya apa-apa kecuali satu korma. Subhanallah. Istri Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, nggak ada di rumahnya kecuali satu korma. Kita korma melimpah, apalagi bulan Ramadan sampai gak kemakan. Istri Nabi SAW yang mulia, Aisyah yang mulia, punya satu korma doang, dan dia kasihkan untuk wanita itu. Kemudian Aisyah melihat, memperhatikan, dan wanita itu ambil korma, dibelah jadi dua korma itu, dikasih ke putrinya satunya, sebelahnya kasih lagi ke putri satunya. Subhanallah, Aisyah memandang itu. Selesai, wanita itu pergi. Kemudian datang Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa yang dikatakan sama Aisyah? Fahaddatsuhu, aku ceritakan tentang apa yang aku lihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mendapatkan amanah ngurus anak-anak wanita, ya, kemudian dia ahsan ilaihin, berbuat baik kepada para wanita, kepada putri-putrinya, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka putri-putrinya itu menjadi penghalang dari api neraka. Subhanallah, pahalanya besar. Jadi kalau di antara kita punya anak putri semua, nerima, ya, kemudian didik dengan baik, fa ahsan ilaihin, maka pahalanya gede. Ya, ini harapan untuk masuk surga. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dimuliakan wanita itu. Kemudian ihsan bukan hanya kepada manusia, subhanallah. Ihsan juga kepada hewan. Luar biasa ini Islam ini. Makanya binatang-binatang itu berdoa kepada Allah untuk ulama karena mengajarkan kebaikan. Ya. Binatang-binatang sampai ikan di lautan itu minta pada Allah agar ulama diampuni.
Ada hadis dari Shaddad bin Aus, ia berkata, "Thintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua perkara yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Lihat, ihsan ini Allah wajibkan pada segala sesuatu. Ini kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik, dengan cara yang baik. Kok bisa bunuh dengan cara yang baik? Gimana ceritanya? Bunuh tapi bagus. Ini terbukti, akhi. Ya. Ketika terjadi jihad, tapi jihadnya jihad benar nih. Bukan jihad palsu. Ya. Jihad yang benar. Kaum muslimin ketika perang pakai senjata pedang sejak zaman dulu. Ya. Itu kalau antum melihat jenazah yang mati di medan pertempuran, kalau utuh biasanya orang kafir. Kalau utuh jasadnya biasanya siapa? Orang kafir. Karena orang Islam kalau bunuh sudah mati ya udah selesai. Ya tidak? Tapi kalau jasad itu rusak, biasanya itu orang Islam. Karena orang kafir kalau bunuh dicincang-cincangnya kaum muslimin. Sampai ada sebagian sahabat yang tidak nampak lagi wajahnya, nggak nampak lagi tubuhnya, nggak dikenal kecuali jari jemarinya oleh saudari-saudarinya. Subhanallah. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Makanya ada jurus untuk mematikan satu kali langkah, selesai. Dah mati dah selesai. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabh. Nah ini, apabila kalian menyembelih, ya, kalau nyembelihlah dengan cara yang bagus. Lihat, kalau nyembelih dengan cara yang bagus. Ini ajaran siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita kalau baca hadis ini semakin cinta sama Islam, semakin cinta sama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau nyembelih yang bagus, dengan cara yang bagus. Gimana nyembelih yang bagus? Kata Rasul, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Salah satu di antara kalian hendaknya tajamkan dulu pisaunya, alat sembelihannya tajamkan, jangan ketul. Tahu ketul? Ketul bahasa apa? Bahasa Jawa ketul ya. Iya. Jangan tumpul. Ya. Itu nyiksa binatang. Ayam disembelih pakai yang tumpul. La haula wala quwata illa billah. Kasihan ayam itu. Ya. Kambing disembelih pakai yang tumpul. Waduh, kasihan, tersiksa. Ya. Disembelih, asah dulu goloknya atau pisaunya. Kemudian dicoba tuh di kertas. Seret, oh tajam. Sudah siap. Mau nyate misalkan. Ya, enggak apa-apa nyate, akhi. Satu kambing seret sekali. Nah, itu. Jangan yang tumpul. Ya tidak. Ini kata Rasul, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ya, salah satu di antara kalian kalau nyembelih itu kata Rasul tajamkan. Fal yurih dzabihatahu. Dan hewannya dibuat nyaman, senyaman mungkin. Di antara cara membuat nyaman itu dijelaskan juga sama Rasul. Jangan bikin hewan itu mati sebelum mati. Gimana tuh mati sebelum mati itu? Ya. Nyembelih di depan hewan yang mau disembelih. Ah, itu enggak boleh, haram. Ya. Dan sebagiannya sengaja lagi.
Jadi ada beberapa kambing kurban mau disembelih, itu antum jangan di depan kambing yang belum mati. Nyembelihnya di tempat lain, tutup. Seret, dah. Ambil lagi. Jangan di depan kambing atau sapi yang mau disembelih. Nih lihat nih, teman kamu nih. Kamu juga nanti akan begini juga nih. Stres akhi binatang. Stres. Iya. Emang binatang punya perasaan, Ustaz? Ya akhi. Yang bilang Rasul. Kan ada tuh onta yang nangis di depan Rasul SAW. Ada tidak? Ada onta kecapean, nangis di depan Rasul SAW, keluar air mata. Rasul tahu. Dan onta itu mengadu ke Rasul SAW. Ini mukjizat Rasul juga. Mukjizat Rasul kita SAW. Nabi Sulaiman bisa tahu bahasa siapa? Binatang. Rasul tahu juga. Tidaklah Nabi punya mukjizat kecuali Nabi Muhammad punya mukjizat yang semisalnya. Binatang itu kurma lagi. Onta itu nangis. Siapa yang punya onta ini, kata Rasulullah SAW? Dia mengadukan padaku. Ya, subhanallah. Itu binatang. Jadi nggak boleh akhi. Binatang juga takut mati. Sama seperti kita. Contohnya apa takut mati? Kucing, antum melihat kucing. Kucing takut mati. Kalau disuruh teriak, kucing takut, terus langsung lari. Ada mobil, normalnya kucing langsung lari, takut kekelindas. Takut mati mereka, binatang itu. Seperti kita takut mati. Ya, makanya Rasul bilang irhamu man fil ard. Kasihi makhluk Allah yang ada di muka bumi. Niscaya Allah yang di langit kasih kalian. Jangan nyembelih depan yang mau disembelih. Lihat loh, lihat nih, mau mati nih, ente semua mau mati, ya stres kambing itu, dosa enggak akhi? Dosa enggak boleh. Luar biasa ini hadis ini. Lihat, innallaha kata Rasul katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan ihsan, menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan bagus. Bunuh binatang juga harus bagus. Gimana bunuh binatang yang bagus? Dibunuh sekaligus mati, selesai. Ada ular di jalan, binatang yang halal dibunuh ya. Binatang yang halal dibunuh, ular. Wah, gawat nih. Langsung matiin, selesai. Gitu. Tikus, matiin, selesai. Sekali kalau bisa. Supaya apa? Enggak tersiksa. Jangan dendaman, akhi. Ada sebagian orang enggak bisa tidur karena tikus. Dia punya rumahnya atasnya triplek atau apa bahan yang ya asbes, ya, atau dari bambu. Mau tidur, enak mau tidur, gedebor. Pernah kan? Ya, antum merasakan. Ada juga pernah merasakan? Waduh, ganggu saya tidur nih. Sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan. Wah, lebih dari itu ya udah. Cari perangkap. Beli perangkap, kemudian diletakkan di tempat tertentu, dikasih bau-bau makanan yang lezat bagi para tikus. Gitu. Ima perangkapnya itu pakai ini, apa namanya? Ima pakai lem. Nah, sudah. Kemudian dia tidur. Masuk perangkap tikusnya. Bangun dia. Kesempatan nih. Ya, dendam. Kamu nggak boleh mati sekaligus. Ya, kau sudah berapa hari ganggu aku nih. Kemudian dia bawa pentungan dari buntut teh. Tahu buntut teh? Ya? Ekor. Dari ekornya dulu. Tung. Tok. Itu nyiksa itu. Enggak boleh. Matiin sudah langsung. Bak. Selesai. Haram. Ya.
Apalagi yang menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Ya. Itu haram, akhi. Lihat, yang halal dibunuh saja kita harus bagus. Na'udzubillah ada orang jadi sasaran tembak kucing atau bunuh kucing dicincang-cincang. Ada sebagiannya bunuh anjing yang mau dimakan di karung, kemudian dipukul-pukul. Kata mereka meyakininya bahwa darahnya itu kalau dipukul-pukul kemudian dagingnya semakin enak. Wallah, bahlulnya minta ampun. Ya, ini jahiliyah ini. Itu bisa masuk neraka, akhi. Ya. Nyiksa. Kan ada Rasul bilang, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Kucing itu ditaruh di rumahnya, gak dikasih makan, gak juga dikeluarin. Tersiksa kucing itu, mati kucing itu. Dengan sebab itu wanita ini masuk neraka oleh Allah. Ya, nah itu. Jadi harus ihsan. Jadi ihsan itu masya Allah penting. Ya, ini ajaran Islam, akhi, masya Allah, sayang. Islam itu sayang kepada makhluk. Ya. Makanya enggak mungkin Islam kaum muslimin yang benar mengikuti sunnah jadi teroris. Enggak mungkin, abadan. Enggak mungkin. Ya. Muslim yang ngerti sunnah enggak mungkin ekstrim. Abadan. Sunnah itu pertengahan. Kalau Anda mau bahas panjang di sini. Ya. Makanya kalau ada orang ngomong ini sunnah itu, yang ngaji sunnah pintu kepada teroris, sorry ya, gitu. Nggak ngerti dia, nggak paham, nggak ngerti sunnah, mungkin nggak ngerti sunnah, atau pakai hawa nafsu, ya. Baik, apa buah ihsan? Ya, ini penting nih buah ini. Jadi ihsan kepada Allah, ihsan amalan, ihsan kepada makhluk. Buah yang digapai apa? Yang pertama mendatangkan banyak sekali buahnya. Di antaranya yang pertama mendapatkan kemuliaan di mana Allah akan bersamanya. Ya. Allah berfirman di surat An-Nahl. Ini di antara dalilnya ya. Anda enggak baca semua. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang selalu berbuat ihsan. Subhanallah. Ini kemuliaan. Yang kedua, orang yang berbuat ihsan ini mendapatkan cinta Allah. Orang yang kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak Allah masukkan ke neraka orang itu? Enggak mungkin. Abadan enggak mungkin. Dan kita semua ingin dapat cinta Allah. Dan Allah habarkan, Rasul habarkan, ya, ulama mengajarkan di antara cara mendapatkan cinta Allah dengan berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang berinfak dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dan susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang pemaaf, suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Subhanallah. Jadi orang yang berbuat ihsan itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, buahnya rahmatullahi azza wa jal, mendapatkan rahmat Allah azza wa jal. Kita semua ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus memperhatikan ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin."
Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya, dan berdoalah kepada Allah dengan harap dan cemas. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang berbuat ihsan mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 20 berapa nih? 29 ya. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Jika kalian menginginkan Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan di antara kalian bagi orang-orang yang berbuat ihsan pahala yang besar. Ini yang keempat. Yang kelima, al-fawzu bil jannah. Orang yang berbuat ihsan mendapatkan surga. Dia akan masuk surga. Sukses. Ini kesuksesan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat ayat ke berapa nih? 15-16. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Subhanallah. Nah, jadi ihsan itu sababun li sa'adati al-'abdi fid dunya wal akhirah. Ingat, ihsan merupakan sebab seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka perhatikan ihsan ini. Jenis-jenis ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada ihsan amalan, dan ihsan apa? Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berbuat ihsan. Di surat An-Nahl ayat 90 Allah taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 100 berapa nih? 195. Allah perintahkan berbuat ihsan. Wa ahsinu, kata Allah, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ya. Sudah masuk Isya belum? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Nah. Kemudian perintah Allah tentang ihsan juga Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada engkau. Jadi ihsan itu siapa yang memerintahkan? Allah. Ya, tadi di surat An-Nahl ayat 90, tadi di surat Al-Baqarah, dan di surat Al-Qasas ya ayat 77. Nah, kemudian pembahasan terakhir ya di kesempatan ini, ihsan ini ada 3 rukun. Ihsan ada 3 rukun. Rukun yang pertama al-imanus sahih. Iman yang sahih, iman yang lurus, akidah yang lurus. Didasari dengan rukun yang pertama, ihsan harus iman yang lurus. Ya. Yang kedua al-a'malus sahihah, amal yang sahih. Ini rukun yang kedua. Selain iman lurus, amal juga lurus. Kemudian yang ketiga, al-adab wal akhlaqul fadilah. Rukun yang ketiga, harus punya adab, harus punya akhlak yang utama, akhlak karimah. Ya, akhlak yang mulia. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan iman yang lurus, dan Allah hiasi
diri kita dengan amal yang lurus, ya, dan Allah hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang utama, ya. Iman, amal soleh, dan akhlak. Amal, perhatikan, biasakan kita punya amal yang kita itu merupakan kebiasaan kita. Mudah-mudahan dengan amal yang kita sudah terbiasa dengan itu, Allah wafatkan kita di atas amal baik. Dan itu ciri-ciri husnul khotimah. Masya Allah. Ulama banyak seperti Al-Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, meninggal lagi sujud. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kalau ditakdirkan meninggal kelak, meninggal lagi ngaji, meninggal lagi sholat, meninggal lagi di pengajian, nikmat nggak itu? Pokoknya meninggal dalam keadaan baik itu ciri-ciri husnul khatimah. Ciri-ciri husnul khatimah, dan banyak dalilnya. Ya. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ada tuh disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dibilang sekak seter, main catur, ya, karena biasa main catur, ya, khawatir, maka biasakan amal soleh. Baik, barakallahu fiik. Ya, habis azan kan ada waktu berapa menit? 3 menitan lah, ya? Atau 5 menit. Habis itu sholat isya. Ya, azan dulu, habis itu sholat isya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau mau langsung sholat isya nggak apa-apa juga. Baik, kita istirahat dulu. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sambil nunggu qomat, ya, barangkali ada pertanyaan, ikhwan. Jadi rukun sebentar saya tanya, ya. Yang nggak bisa jawab disetrap ini.
Ihsan ada berapa jenis? 3. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ihsan kepada ihsan amalan. Ya, ihsan amalan ada 2 syarat yang harus terpenuhi, apa saja? Ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ihsan ilal ghair, ihsan kepada makhluk, bukan hanya kepada manusia tapi kepada binatang juga. Kita harus berbuat baik, harus sayang. Ya, orang Islam itu ngajarkan sayang. Ya, Allah ngajarkan sayang, Nabi Muhammad ngajarkan sayang. Makanya kita nyebut Nabi Muhammad, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sayang. Nabi Muhammad juga disifati dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Masya Allah. Ya, makanya ketika kita tahu, ya, takfiri, pernah ingat ISIS enggak? Ya, ISIS itu sesat atau enggak sesat? Sesat. Di antara contoh kesesatannya apa? Enggak sayang sama manusia. Pengikutnya sendiri dibakar hidup-hidup. Ya, dibakar, akhi. Subhanallah. Tapi orang tahunya setelah pas orang dibakar, orang dibunuh, orang disembelih, baru tuh tahu isi sesat. Ahlu sunnah udah tahu sesatnya sejak kemunculan pertama kali, sebelum orang tahu. Ulama sudah nulis tuh, awas nih bahaya nih, sesat nih. Ya, sebelum ketahuan, orang kan pada sebagiannya, wah, ada yang membela Islam nih, negara Islam nih, kan gitu. Ada yang berbondong ke sana, di sampai sana nyesel. Ulama sudah wanti-wanti, kita sudah baca itu sejak awal. Dan ulama wanti-wanti bahaya nih ISIS nih. Makanya nggak mungkin ahlu sunnah itu teroris, nggak mungkin. Karena kita paling tahu, ulama ya paling tahu. Ulama ahlu sunnah paling tahu ini sesat, ini nyimpang, ini tidak, dan seterusnya. Dari kelihatan dari ajarannya. Dan Islamnya Masya Allah. Ya. Ulama itu kalau ada fitnah awal tahu, kalau manusia setelah fitnah itu kelihatan baru tahu. Makanya kita jangan jauh dari ulama. Tapi sekarang sebagian orang ingin menjauhkan umat dari ulama. Ulamanya dijelek-jelekin dan seterusnya. Taib. Kemudian rukun ihsan ada berapa? Habis ini selesai. Habis ini sholat isya. Rukun ihsan ada 3. Yang bisa menyebutkan boleh pulang. Pertama, enggak, sebelum amal, iman, al-iman as-sahih, iman yang lurus, iman yang sahih. Yang kedua, al-amal as-sahihah, amal yang sahihah, yang didasari dengan ikhlas dan ittiba. Yang ketiga terakhir, adab dan akhlak. Kita harus beradab, harus berakhlak, ya. Adab akhlak sama orang tua, adab akhlak sama yang lebih tua. Ya, kalau ada yang lebih tua kita harus berakhlak, beradab. Kita harus punya adab akhlak, adab sama istri, akhlak sama istri. Contoh Rasulullah SAW, sering senyum, jangan manyun. Ya, Anda lihat, Masya Allah, ikhwan semua di sini senyum semua, Masya Allah, cakep-cakep senyum itu. Selain cakep dan membuat diri bahagia, hilang stres, dapat pahala lagi. Apa kata Rasul? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya kamu ketika ketemu saudaramu, di wajah saudaramu, sedekah. Perbanyakin kalau nggak punya duit, senyum, sedekah itu. Ya, dan seterusnya. Kita perbaiki diri kita dengan beradab dan berakhlak, mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai sini, insyaallah kita
salat Isya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.